Nama saya Bartimeus, putra Timeus. Saya buta sejak saya bisa mengingat, dan saya telah menghabiskan seluruh hidup saya tersandung dalam dunia kegelapan. Di kota saya, Yerikho, seorang buta seperti saya dipandang sebagai kemalangan. Banyak yang berbisik di belakang saya bahwa kebutaan saya adalah akibat dari dosa, sebuah pertanda bahwa saya tidak layak menerima rahmat Tuhan. Mereka tidak tahu betapa sakitnya mendengar bisikan-bisikan itu, betapa sakitnya menjadi tidak terlihat, untuk menyaksikan hidup berlalu dari sudut berdebu, dengan hanya gema koin yang dilempar dengan jijik sebagai teman. Setiap hari, saya berjalan dengan meraba-raba ke tempat yang sama di pinggiran Yerikho. Saya duduk di tanah, berlumuran debu, dan mengulurkan tangan saya yang kosong, menunggu belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Terkadang mereka baik hati, di lain waktu mereka meludah ke tanah dengan jijik saat melihat saya. Dan kata-kata mereka seperti batu yang memantul dari hati saya. Apa yang kamu harapkan? Kamu pikir kamu bisa melakukan sesuatu dalam hidup ini? Terkadang, saya bertanya-tanya apakah mereka benar, jika ini adalah takdir saya untuk hidup dalam kegelapan, mengemis dan menanggung cemoohan dari mereka yang lewat dan dapat melihat. Tapi pagi itu berbeda. Saya mendengar keributan di kejauhan. Orang-orang bergumam bahwa Yesus dari Nazaret akan segera tiba. Saya telah mendengar tentang Dia, bagaimana Dia telah menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan kembali orang mati, dan bahwa Dia adalah anak Daud. Kemudian, sesuatu di hati saya mulai berdetak lebih cepat. Api yang tidak saya ketahui mulai membakar di dalam diri saya. Sesuatu mengatakan kepada saya bahwa Dia dapat membuat saya melihat bahwa kehadirannya saja memiliki kekuatan untuk menarik saya dari kegelapan yang menelan saya. Saya tidak akan rugi apa-apa, dan jiwa saya menjerit seperti doa dan keputusasaan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saya mengulanginya beberapa kali di dalam hati, dan ketika keributan dan kebisingan menunjukkan bahwa Dia sudah dekat, saya tidak menunggu lebih lama lagi. Tangisan saya keluar seperti aliran deras yang terkumpul di jiwa saya, di hati saya dan di seluruh tubuh saya. Tangisan saya begitu keras sehingga orang banyak menyuruh saya untuk diam dengan celaan, seolah-olah saya orang gila. Mengapa kamu berteriak, pengemis? Jangan ganggu guru. Dia adalah orang suci, kamu tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Tapi saya tidak bisa diam. Seluruh keberadaan saya terfokus padanya. Kepala saya bergerak dari sisi ke sisi mengikuti irama tangisan saya. Saya tidak akan membiarkan rasa takut atau malu menghentikan saya dari mencapai keselamatan yang saya rasakan begitu dekat. Saya berteriak lebih keras lagi, menenggelamkan suara celaan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya merasakan keheningan menyelimuti kerumunan, seolah-olah waktu berhenti. Seseorang menyentuh bahu saya dan berkata, bangun, Dia memanggilmu. Saya tidak percaya itu. Meraba-raba, saya melemparkan jubah saya ke samping, berdiri dan dituntun kepadanya. Jantung saya berdetak begitu kencang sehingga saya takut semua orang bisa mendengarnya. Kaki saya gemetar, tetapi ketika saya merasakan kehadirannya, semua rasa takut lenyap. Yesus menatapku, meskipun saya tidak dapat melihat wajahnya, saya merasakan tatapannya menembus setiap sudut jiwa saya. Dengan suara yang lembut dan dalam, Dia bertanya kepada saya, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Tanpa berpikir dua kali, saya menjawab, Rabbi, yang berarti guru, biarkan saya melihat kembali, saya mohon kepadamu. Tidak ada ritual atau doa yang panjang, hanya kata-katanya yang rileks, tanpa berteriak dan seperti angin sepoi-sepoi. Dennis Voetstoljen, is paratrindet pada si, imus, abdas pritspin. Dan dalam sekejap, mata saya terbuka. Awalnya saya dibutakan oleh cahaya yang belum pernah saya kenal. Saya berkedip, dan di sana Dia berada, dengan wajah yang tenang dan mata yang penuh kasih. Itu adalah hal pertama yang saya lihat, dan saya tahu itu akan menjadi hal terindah yang pernah saya lihat. Tanpa berkata-kata lagi, Dia menjadi teman yang tidak pernah saya miliki. Yesus, anak Allah, telah memulihkan penglihatan saya, terbebas dari kegelapan. Saya telah merasakan sentuhan keilahiannya di dalam diri saya, dan cahaya itu memenuhi saya dengan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Kedamaian dan kasih yang saya rasakan lebih besar daripada emosi, karena telah mendapatkan kembali penglihatan saya. Pada saat itu, tidak ada lagi yang penting.
Saya tidak tahu harus berkata apa, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadanya. Saya hanya tahu bahwa hidup saya telah berubah selamanya. Saya bukan lagi pengemis buta, bayangan di jalan. Sekarang saya adalah seseorang yang dicintai dan dilihat oleh Tuhan sendiri. Suara-suara ejekan dan penghinaan padam di hati saya, dan keinginan untuk mengikutinya begitu kuat, sehingga saya tidak ragu-ragu. Saya tidak akan kembali ke kehidupan lama saya, tempat saya di sisinya. Dan dalam hidup saya tidak ada yang lebih penting daripada memandang kepadanya. Hari itu saya belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa Yesus berusaha untuk lewat di hadapan saya, dan saya tidak membiarkan dia lewat. Saya berseru kepadanya dan memohon belas kasihannya. Dia berhenti dan mendengarkan saya. Terkadang, dalam gelapnya malam, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika saya tidak memanggilnya. Mungkin dia akan melewati saya tanpa saya menarik perhatiannya, dan di sanalah saya akan berada di tempat saya selalu berada mengemis, berlumuran debu dan meratapi kemalangan saya, tanpa iman, karena telah membiarkan anak Daud dan Tuhan yang Maha Kuasa lewat. Saya Bartimeus, buta sinjang hidupku sampai aku bertemu Yesus. Ini adalah Menara Lonceng Vende. Berikan kami like, subscribe dan bagikan. Sampai jumpa para pejuang terkasih di dalam Tuhan.